Namo Buddhaya. Jadi pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil observasi kami pada kegiatan observasi Sekolah Minggu Buddha pada Vihara Graha Buddha Manggala. Jadi anggota kami terdiri dari Jay Lawin, Angelin Tan, David, Nardo Sofianto, Derek, Jesselyn, Dennis, Darlene Kwan Sing Chuan, Floresita, Wilson Jorovian, James Lim, Edison, Felix Chadrick, dan Nelson. Yang pertama, bab 1 atau pendahuluan akan dijelaskan oleh Dennis, Nardo Sofianto, Floresita, James, Nelson, Novelia, dan Angelin. Apa itu Sekolah Minggu Buddha? Sekolah Minggu Buddha atau SMB merupakan program tambahan yang ditujukan khusus bagi anak-anak yang menganut agama Buddha ataupun sebuah program pembelajaran non-formal yang rutin dilaksanakan setiap hari Minggu di vihara atau cetya. Hampir setiap anak yang beragama Buddha pasti pernah mengikuti kegiatan SMB. Tujuan utama dari Sekolah Minggu Buddha adalah untuk menanamkan keyakinan yaitu sadar atau serada dan pengabdian atau bakti kepada para peserta didik dengan harapan dapat secara berkesinambungan meningkatkan iman umat Buddha. Dalam konteks kegiatan belajar mengajar di SMP, strategi pembelajaran memegang peranan kunci dalam perencanaan dan pencapaian tujuan pembelajaran yang diinginkan. Hal ini berkaitan dengan cara yang direncanakan agar proses belajar mengajar dapat berlangsung secara efektif. Program Sekolah Minggu Buddha dianggap sebagai komponen penting dalam pendidikan agama, yang pada dasarnya merupakan bagian dari pendidikan formal. Pendekatan pendidikan agama ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan serta membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam praktik ajaran agamanya. Ini biasanya diintegrasikan dalam berbagai tingkatan dan jenis pendidikan dengan mata pelajaran dan kurikulum yang mendukung pemahaman, penghayatan, dan implementasi nilai-nilai agama yang sejalan dengan pengetahuan, teknologi, dan seni. Dengan demikian, pendidikan keagamaan merancang persiapan peserta didik untuk dapat menjalankan peran yang membutuhkan pemahaman mendalam tentang ajaran agama dan menjadi peneliti ilmu agama yang kompeten serta mengamalkan nilai-nilai agamanya dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa Vihara Graha Buddha Manggala? Vihara Graha Buddha Manggala merupakan salah satu vihara yang berada di bawah naungan Sangha Theravada Indonesia yang diresmikan pada tahun 2008 di Batam. Latar belakang pemilihan Vihara Graha Buddha Manggala ini sebagai lokasi untuk diterapkannya proyek sosial keagamaan. Karena Vihara Graha Buddha Manggala ini memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat setempat dan merupakan pusat kegiatan keagamaan yang aktif. Memilih Vihara Graha Buddha Manggala sebagai pusat proyek ini adalah langkah strategis untuk memperkuat nilai-nilai agama dan budaya yang telah lama dijunjung tinggi. Ini juga kesempatan untuk memanfaatkan fasilitas yang sudah ada di vihara seperti ruang kelas, sehingga proyek mengajar dapat berjalan lebih efisien dan efektif. Selain itu, pemilihan Vihara Graha Buddha Manggala sebagai lokasi proyek kami didasari oleh semangat kolaborasi dan dukungan yang kuat dari pengurus vihara. Mereka telah berkomitmen untuk mendukung upaya pendidikan agama dan budaya di lingkungan vihara, dan kerjasama dengan mereka menjadi faktor penting dalam kesuksesan proyek ini. Keberadaan Vihara Graha Buddha Manggala sebagai pusat komunitas Buddhis yang aktif juga memudahkan akses dan partisipasi anggota dalam proyek ini, sehingga pesan dan nilai-nilai yang diajarkan dapat lebih luas disebarkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pemilihan Vihara Graha Buddha Manggala sebagai objek proyek sosial keagamaan adalah langkah yang masuk akal dan berpotensi memberikan dampak yang signifikan dan memperkuat pendidikan agama dan budaya dalam komunitas Buddhis setempat. Pada kesempatan kali ini, kami memilih untuk melakukan proyek ini di SMB yang ada di Vihara Graha Buddha Manggala. Hal yang kami ajarkan pada proyek ini adalah mengenai pembuatan kartu pop-up dengan materi sarana puja bakti yang bertema candi. Pada ajaran ini, bukan hanya mengajarkan mengenai cara membuatnya, namun juga mengenalkan dan mengetahui apa itu sarana puja bakti dan jenis candi-candi yang ada di Indonesia. Selanjutnya, bab 2 metode pelaksanaan akan dijelaskan oleh David, Derek, Felix, Jesselyn, dan Edison. Jabatan tempat dan waktu pelaksanaan observasi SMB Sekolah Minggu Buddha ini adalah sebagai berikut. Kegiatan ini dilaksanakan di Vihara Graha Buddha Manggala di Komplek Balai Mas, RT 3, RW 6 di Batu, Batam, Balai Indah, Lubuk Baja di Batam dengan kode pos 29 P4.
Kemudian observasi dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober, 15 Oktober, 22 Oktober, 29 Oktober. Kemudian kegiatan observasi ini dimulai pada pukul 9 sampai 10.30. Kemudian, ada pun beberapa alat dan bahan yang kami gunakan dalam pembuatan kartu pop-up yang bertema candi sebagai berikut. Yang pertama ada cutter, yang kedua ada gunting, ketiga ada lem, keempat ada penggaris, kelima ada pensil, keenam ada double tap, ketujuh ada kertas karton, dan yang paling terakhir ada kertas manila. Proyek yang akan kami buat adalah kartu pop-up mengenai materi sarana puja bakti yang bertema candi. Adapun prosedur pembuatan kartu pop-up sebagai berikut. Yang pertama, potong kertas menjadi persegi panjang berukuran 12x24 cm, kemudian dilipat menjadi dua bagian. Yang kedua, siapkan 3 kertas yang berbentuk persegi berukuran 11x11 cm, kemudian oleskan glue stick pada kertas lem tersebut. Yang ketiga, tempelkan kertas persegi ke kertas yang berbentuk persegi panjang di bagian depan dan tengah. Yang keempat, ambil kertas kemudian digunting menjadi 5 cm x 12 cm. Kemudian panjang kertasnya dibagi dengan membuat lipatan garis menggunakan pensil. Yang kelima, potong bagian yang diinginkan kemudian dilipat mengikuti garis yang telah ditandain. Yang keenam, siapkan kertas berukuran 10 x 5 cm dibagi 2. Yang ketujuh, tempelkan kertas ketiga pada ujung sisi kertas keempat, kemudian tutup. Yang kedelapan, tandai bagian tengah kertas pertama di ukuran 6 cm. Yang kesembilan, oleskan lem pada ujung kertas ketiga, kemudian tempelkan pada pertengahan kertas yang sudah ditandai pada kertas pertama. Dan yang ke-10, tempelkan lipatan kertas tersebut ke bagian tengah pop-up card untuk menjadi penyangga. Yang ke-11, tempelkan potongan gambar ke penyangga menggunakan lem. Dan yang ke-12 atau yang terakhir, tempelkan gambar candi yang telah disiapkan pada bagian tengah. Setelah fase persiapan kartu pop-up mendekati penyelesaiannya, kami akan memulai sesi pengajaran dan penyampaian materi yang berkaitan dengan candi kepada peserta didik sekolah minggu. Proses ini telah kami koordinasikan dengan guru yang akan memberikan pengajaran pada hari tersebut, sehingga pembelajaran dan pembuatan kartu pop-up dapat berlangsung dengan lancar. Metode pengumpulan data yang kami gunakan pada saat melakukan observasi Sekolah Minggu Buddha atau disingkat SMB, yaitu sebagai berikut. Metode pengumpulan data yang pertama yaitu dengan melakukan pengamatan, yaitu dengan cara kita meninjau kegiatan Sekolah Minggu Buddha dari kegiatan awalnya hingga kegiatan akhir. Dan ini dilaksanakan di Vihara Graha Buddha Manggala, VGBN. Metode pengumpulan yang kedua yaitu dengan cara mempelajari dokumen yang berkaitan dengan kegiatan SMB di VGBN. Metode pengumpulan yang ketiga, wawancara, yaitu dengan melakukan wawancara langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan yang dianggap dapat memberikan penjelasan secara terperinci tentang pelaksanaan SMB atau Sekolah Minggu Buddha di VGBN. Selanjutnya, bab 3, jadwal dan biaya kegiatan akan dijelaskan oleh J. Lawin dan Daryl. Baik, biaya total dari kegiatan kami adalah Rp27.000, di mana meliputi 1. Kertas karton 3 lembar seharga Rp9.000 dengan harga satuan Rp3.000. 2. Kertas manila 3 lembar seharga Rp3.000 dengan harga satuan Rp1.000. 3. Glue stick 1 buah seharga Rp7.000. 4. Kertas HVS 12 lembar seharga Rp2.000 dengan harga satuan Rp167 perak. Dan yang terakhir, double tip 1 buah seharga Rp6.000. Pada tanggal 8 Oktober 2023 pada waktunya jam 9 sampai jam 10.30 ada kegiatan puja bakti observasi lingkungan kelas dan membantu guru untuk melakukan kegiatan pengajaran. Dan kegiatan kedua ada 15 Oktober 2023 pada jam 9 sampai jam 10.30 itu ada puja bakti, kuis dan mengajar cara pembuatan pop-up card dengan materi sarana puja bakti yang bernama candi. Dan pada tanggal 22 Oktober 2023 pada jam 9 sampai 10.30 ada kegiatan puja bakti membantu selama berlangsungnya puja bakti dan nonton video Buddha Parinibbana bersama anak-anak sekolah minggu. Dan kegiatan keempat yaitu pada tanggal 29 Oktober 2023 pada jam 9 sampai jam 10.30 itu ada kegiatannya puja bakti membantu selama berlangsungnya puja bakti menyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu merayakan ulang tahun bersama. Dan semua ini berlangsung di Vihara Graha Buddha Manggala. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Namo Buddhaya.